Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Di kesempatan ini, Ibu akan sedikit sharing mengenai bagaimana cara mencari referensi yang dibutuhkan di dalam penulisan proposal atau proposal penelitian ataupun skripsi tesis dan disertasi seperti itu. Nah, untuk kalangan anak S1 berarti masih di dalam penulisan skripsi ataupun juga penulisan karya ilmiah dan juga proposal skripsinya seperti itu. Nah, pencarian referensi sebenarnya ada dua cara, yaitu dengan mendatangi langsung sumber tersedianya referensi tersebut, baik datang ke perpustakaan, perpustakaan prodi, kemudian perpustakaan fakultas, perpustakaan universitas, dan juga mungkin perpustakaan daerah atau provinsi. Bisa juga datang ke tempat teman yang memiliki referensi-referensi yang dibutuhkan. Atau cara kedua yaitu dengan melakukan penjelajahan di dunia maya atau penjelajahan secara online seperti itu. Nah, berkenaan dengan penjelajahan secara online ini sebenarnya banyak link-link yang dapat kita gunakan untuk mencari referensi yang kita butuhkan. Namun poin terpenting bagi kita adalah di dalam mencari referensi kita harus sudah memiliki tema apa yang ingin kita cari. Nah, nanti tema itu yang akan menjadi kata kunci kita. Nah, selama ini banyak mahasiswa yang apa ya namanya datang ke ibu kemudian bercerita, susah bu cari referensinya, nggak nemu, susah bu ini itu dan lain sebagainya. Sebenarnya yang bikin susah itu adalah karena kita bingung untuk menuliskan kata kunci di dalam pencarian. Misalnya nih kita mengangkat tema tentang penerapan uh, model inquiry learning di dalam pembelajaran IPA SD kelas 5 untuk menumbuhkan atau mengembangkan keterampilan berpikir kritis misalnya. Berarti ada beberapa kata kunci di sana yang dapat kita gunakan untuk mencari sumber referensi kita seperti apa tadi penerapan penerapan inquiry learning, kemudian inquiry learningnya sendiri, kemudian IPA SD, keterampilan berpikir kritis dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul yang kita angkat, kita ambil kata-kata kuncinya seperti itu. Nah, kemudian pencarian di dunia maya atau secara online bisa uh, dengan menuliskan langsung di Google. Kita coba, misalnya tadi kita mau coba seperti yang Ibu sebutkan tadi, penerapan model inquiry learning penerapan model inquiry learning pada mata pelajaran IPA kelas 4 SD misalnya, untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis. Kita coba cari. Nah, banyak nih berbagai referensi yang berkenaan dengan model pembelajaran inquiry di keterampilan berpikir kritis, kemudian juga di anak kelas 4 SD. Ada juga yang untuk IPA, matematika, dan lain sebagainya. Nah, tinggal nanti kita download saja masing-masing dari hasil yang dituliskan atau yang ditunjukkan oleh Google ini, seperti itu. Misalnya satunya dari ResearchGate. Kita coba buka. Nah, di sini ada penerapan model pembelajaran inquiry dan discovery learning ditinjau dari keterampilan berpikir kritis pada mata pelajaran matematika di sekolah dasar. Nanti biasanya kalau membuka ResearchGate ini akan langsung jika teksnya tersedia maka akan bisa langsung muncul pilihan untuk mendownloadnya. Nanti silahkan di-download seperti itu. Nah, di ResearchGate juga kita bisa mencari dengan menuliskan di sini nih apa yang ingin dicari. Saya tadi kayak berpikir kritis, kita coba cari keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kritis. Kita coba cari.
Nah, ada macam-macam penelitian atau artikel yang berkenaan dengan keterampilan berpikir kritis, ada yang di tingkat SMA, ada yang di keperawatan, ada yang di mahasiswa dan lain sebagainya. Tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi tadi bisa langsung ditulis di Google saja atau misalnya membuka situs ResearchGate. Selain ResearchGate, kita juga bisa melakukan pencarian di jurnal-jurnal yang ada di kampus, tidak hanya di kampus kita, dan bisa juga jurnal yang ada di kampus luar. Dengan caranya gimana, Bu? Tulis di Google, tulis misalnya jurnal kampus kita, misalnya UIN Antasari Banjarmasin dulu, jurnal UIN Antasari. Coba klik. Di sini ada rumah jurnal UIN Antasari, ada jurnal uinantasari.ac.id. Kemudian di sini ada berbagai macam pilihan jurnal. Karena kita di kependidikan, maka kita bisa memilih jurnal tarbiyah, tarbiyah jurnal ilmiah kependidikan. Kita pilih view jurnal, klik kanan, buka. Kemudian bisa juga kita pilih yang ini untuk anak PAUD, JIE, Jurnal Edukasi AUD. Ada juga yang perpustakaan, ada juga jurnal PTK dan pendidikan. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswi PGMI UIN Antasari Banjarmasin, terkait kajian PTK tidak kita bahas di kesempatan ini atau di kesempatan perkuliahan ini, tapi jika ingin melihat terkait penelitian-penelitian berkenaan dengan PTK bisa dilihat di jurnal PTK dan pendidikan. Kemudian ada Al-Azka, nah jurnal ilmiah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, bisa juga kita coba buka. Nah, ini tadi yang jurnal tarbiyah. Di jurnal tarbiyah nanti mahasiswa-mahasiswi silahkan pilih di bagian arsip. Nah, pilih di bagian arsip, kemudian bisa dibuka-buka dari setiap arsip yang ada. Misalnya kita ingin membuka yang arsip tahun 2020, kita buka. Di sini ada beberapa artikel penelitian yang bisa kita baca untuk mencari-cari ide penelitian kita, atau barangkali ada yang berkenaan dengan penelitian yang ingin kita angkat seperti itu. Ini di sini ada contohnya, ada macam-macam ya, ada assertive behavior and its application by Islamic education teacher in the assessment of student learning outcomes. Kemudian ada macam-macam, silahkan yang mana yang dibutuhkan silahkan diklik. Misalnya contoh yang pertama ini ya, kita klik. Kemudian di sini ada pilihan full text PDF, nanti diklik di full text PDF, baru download this PDF file seperti itu. Nah, ini kalau yang di jurnal tarbiyah, setelah di download nanti akan tersimpan ke penyimpanan masing-masing penyimpanan di laptop kita. Kemudian di Al-Azka, jurnal ilmiah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, ini lebih spesifik ke madrasah ibtidaiyah, penelitian-penelitian yang dilakukan di madrasah ibtidaiyah ataupun SD. Sama seperti yang tadi, mahasiswa-mahasiswi setelah masuk ke laman jurnalnya silahkan pilih arsip. Setelah itu pilihlah arsip mana yang ingin dilihat. Misalnya kita ingin lihat yang di terbaru aja, ini kita coba cek ada atau tidak isinya di 2020. Di sini ada beberapa penelitian. Ada peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui grup investigasi berbantu media video scribe. Kemudian ada peningkatan berpikir kritis menggunakan strategi pembelajaran video kritik berbasis Atong dan lain sebagainya. Caranya sama seperti tadi. Silahkan klik di judulnya. Setelah klik di judulnya, nanti pilih full text PDF, baru nanti di-download seperti itu. Nah, ini di laman jurnalnya. Jadi tadi sudah ada 2 cara, 3 ya. Yang pertama bisa tulis langsung di Google tema apa yang kita inginkan, kemudian diklik saja sumbernya, kemudian setelah itu bisa melalui ResearchGate dan bisa juga masuk ke laman jurnal yang ingin kita tuju seperti itu. Nah, kemudian masih di laman Google, semisal nanti ada sumber referensi yang ternyata tidak bisa di-download, Bu, karena terkunci dan sebagainya. Bagaimana caranya? Kita bisa membukanya menggunakan link Skyhub.
skyhub.tw. Ya, kalau tidak salah skyhub.tw. Kita tunggu dulu. Agak lama ya, skyhub. Nggak bisa ya, kita coba lagi skyhub. Ini skyhub ini bisa berubah-ubah apa namanya linknya seperti itu. Jadi kita coba cari sebentar, kita coba tuliskan. Cek di Wikipedia ada skyhub apa saja alamatnya. Nah, ini skyhub.it.nl. Nah, kemudian kita coba cari tadi referensi apa yang semisal berkunci dan tidak bisa dibuka. Nah, saran Ibu kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian, mencari referensi tidak hanya menggunakan judul-judul atau tema dengan tema ataupun kata kunci dengan bahasa Indonesia, karena kadang yang bahasa Indonesia itu terbatas. Maka gunakanlah yang bahasa Inggris. Kalau kesulitan, mahasiswa-mahasiswi sekalian bisa menggunakan bantuan Google Translate untuk mentranslate bahasa Indonesia yang ingin kita cari dalam versi bahasa Inggrisnya. Kita coba tadi tentang keterampilan berpikir kritis ya. Jadi critical Ibu biasanya membubuhkan kata PDF di belakang untuk mencari agar hasil yang ditunjukkan ini adalah yang berkenaan dengan file jenis PDF seperti itu. Kita coba. Jadi kalau Skyhub ini gunanya untuk meretas lah, mirip kayak gitu ya, meretas. Ini bisa meretas file-file referensi yang dikunci. Jadi bisa menggunakan Skyhub seperti itu. Ayo kita coba. Asal kita punya DOI-nya agar bisa nanti dimasukkan ke sini ya. Anggaplah seperti ini. Anggaplah ini saat penulisan critical thinking skills yang dari research kit ini ternyata artikelnya terkunci, tidak bisa diunduh atau perlu izin daripada si penulis. Maka kita bisa copy DOI-nya atau DOI, kita copy, kemudian kita paste di Skyhub. Ini khusus artikel-artikel internasional gitu ya. Kalau yang Indonesia sih biasanya rata-rata open access. Nah, kita buka Skyhub, enter.
Mohon ditunggu sebentar, Ibu coba bukakan Skyhub-nya. Nah, kita coba tadi. Lalu Ibu share layar. Nah, tadi kalau kita mau menggunakan Skyhub, silahkan cari link Skyhub-nya di Google, karena Skyhub ini biasanya mengalami perubahan link, namanya juga ilegal gitu ya, jadi kadang berubah-ubah. Jadi ini misalnya tadi skyhub.trend, kalau yang sebelumnya tadi pasti Ibu coba agak ada kendala. Nah, tadi semisal kita dapat artikel yang mana artikel tersebut tidak bisa di-download atau terkunci, maka copy DOI-nya, taruh di Skyhub, paste di Skyhub, bentar. Nah, baru nanti akan otomatis muncul pilihan untuk mendownload seperti itu ya. Silahkan di-download filenya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Setelah Skyhub, ada satu link lagi yang bisa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi di dalam pencarian referensi, yaitu LibGen. Ya, LibGen. Coba. Nah, ini Library Genesis ini untuk mendownload dominannya buku ya, jenis buku. Yang penting yang kita punya itu adalah judulnya, kita tahu judul, pengarang, ataupun juga ISBN-nya, atau kita bisa juga menulis secara langsung di sini ingin buku apa. Tetapi baik LibGen ataupun apa tadi Skyhub, maka harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita coba misalnya untuk di LibGen kita coba cari terkait critical thinking skills in elementary school misalnya. Ada ya, dengan judul seperti itu kita coba critical thinking skills.
Nah, terkait critical thinking skills ada banyak sumber buku ya, ada banyak sumber, ada smart thinking, skills for critical understanding and writing, kemudian ada juga critical thinking skills saja dan macam-macam lagi. Nah, di sini bisa di-download nih, dan tentunya ini sumber referensinya menggunakan bahasa Inggris. Jangan takut ketika kita menemukan referensi atau harus membaca referensi menggunakan bahasa Inggris jika kemampuan bahasa Inggris kita tidak terlalu mumpuni, kita masih bisa terbantukan dengan Google Translate. Yang penting di dalam penulisan proposal skripsi ataupun dalam pengerjaan skripsi itu, poin pentingnya adalah jangan malas dan harus kritis. Jadi kita bisa menyasar nih apa saja referensi-referensi yang kita butuhkan, dan tentunya sekarang apa namanya, dunia maya atau pencarian online itu sangat tidak berbatas gitu kan. Kita bisa menemukan apa saja selama kita tidak malas, tidak pantang menyerah, dan juga kritis seperti itu. Jadi tadi kalau kita coba rangkumkan dari penjelasan yang mungkin agak terlihat kurang terstruktur, tapi sebenarnya ada beberapa poin yang ingin Ibu tunjukkan kepada kalian semua, bahwa kita dapat melakukan penelusuran referensi melalui dunia maya atau secara online dengan menulis langsung di Google, atau masuk ke link-link seperti ResearchGate, kemudian ada Skyhub, kemudian ada LibGen, kemudian juga bisa masuk ke situs-situs jurnal yang disediakan dari masing-masing universitas. Nah, kalau Skyhub dan LibGen seperti yang Ibu sampaikan tadi, maka anak-anak Ibu harus menggunakan bahasa Inggris. Tapi di Skyhub yang dituliskan adalah DOI-nya, khusus untuk yang artikel-artikel atau referensi yang tidak bisa di-download secara langsung atau terkunci. Nah, atau bisa juga salah satu yang lainnya itu menggunakan Google Scholar. Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini anak-anak Ibu bisa menuliskan judul apa yang diinginkan. Misalnya kayak tadi masih tentang berpikir kritis siswa SD. Siswa SD. Nah, di sini ada banyak nih penelitian-penelitian atau artikel-artikel orang yang berkenaan dengan berpikir kritis siswa SD. Nanti disesuaikan dengan tema yang kita angkat di dalam proposal skripsi ataupun skripsi kita. Kemudian selain menggunakan Google Scholar, Google-nya Google Scholar, ResearchGate, LibGen, Skyhub, ataupun masuk ke jurnal-jurnal dari universitas-universitas, kita juga bisa menggunakan link Open Knowledge Maps. Nah, openknowledgemaps.org. Nah, di sini kita sama seperti tadi, tuliskan tema yang ingin kita cari. Di sini kita tulis, kita coba tulis critical thinking skills for elementary. Ada. Nah, dia mencari dulu. Dengan kata kunci yang kita tuliskan, critical thinking skills for elementary students. Kita tunggu. Kita tunggu dia sampai mengeluarkan hasil. Agak lama biasanya ya, karena nanti dari Open Knowledge Maps ini dengan tema yang kita angkat, kita dapat melihat jenis-jenis penelitian orang seperti itu. Itu lebih memudahkan juga untuk mengumpulkan referensi.
Lihat ada overview of research on critical thinking skills-nya. Kita tunggu ya, masih kita tunggu. Mohon bersabar. Tidak terlihat. Mana-mana. Nah, ini kenapa jaringan ibu mungkin ya tidak terlihat hasilnya di sini. Biasanya di sini ada muncul hasilnya. Oh ya ini. Nah, baru muncul. Nah, di sini banyak sekali nih. Ketika kita menuliskan tema critical thinking skills for elementary students misalnya di Open Knowledge Maps, maka dia akan mengumpulkan berbagai macam informasi yang berkenaan dengan critical thinking skills for elementary students. Semakin besar lingkaran, ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang meneliti berkenaan dengan tema yang diangkat seperti itu ya. Nah, di sini ada elementary school students, activity of learning, analisis dan lain sebagainya. Kita coba buka salah satu dengan tema yang kita tulis tadi critical thinking skills for elementary students. Kita coba buka yang ini ya. Nah, kita coba buka perbesar dulu. Nah, di sini ada 5 penelitian, 2, 3, 4, 6 ya. Ada the rule of teams games tournament TGT against activity of learning elementary school students yang di dalamnya tentunya membahas tentang siswa sekolah dasar dan sepertinya ada kaitannya juga dengan critical thinking skills. Kemudian juga di sini ada improving efforts of critical thinking of statistic material using problem based learning model in 5th grade Melung Elementary School. Nah, di sini juga ada. Dan ada juga yang berbahasa Indonesia nih, pengaruh strategi pembelajaran visual, audio, kinestetik, dan kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar IPA siswa sekolah dasar. Nah, jadi di sana bisa nih kita nanti tinggal buka satu-satu yang kita inginkan untuk nantinya di-download seperti itu. Nah, dengan tampilan ini nanti tinggal di-download, di pilihan download seperti itu. Nah, jadi Ibu ulangi kembali lagi bahwa di dalam pencarian referensi tadi ada berbagai macam cara, tergantung kepada kita. Kita pengen mencarinya yang langsung datang ke perpus saja atau misalnya mencari melakukan pencarian secara online. Saran Ibu terapkan kedua-duanya. Jika misalnya memang merasa lebih nyaman secara online, carilah secara online. Namun kalau online ini memang juga harus pantang menyerah gitu kan. Harus bisa menemukan atau menentukan kata kunci terlebih dahulu, kemudian melakukan penelusuran terus-menerus
Jikalau misalnya dari satu link tidak ditemukan, maka bisa dibuka sumber yang lain sampai ditemukan hasil yang diinginkan. Nah, demikian dari Ibu. Salah khilaf mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar YouTube kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.